Subscribers yang berbahagia, hari ini mungkin saya mau berbicara tentang yang saya alami. Dan ini mungkin merupakan terobosan ataupun kekinian yang harus mungkin kita sadari betul bahwa yang kita ketemu di dalam praktek hukum hari-hari itu, khususnya di keperdataan, itu sering sekali putusannya itu kontroversi ataupun putusannya itu tidak memenuhi rasa keadilan sehingga berujung pada banding, ke kasasi, bahkan PK itu pun hearsaying tadi. Pengalaman saya begini, sebulan yang lalu saya diundang ke pengadilan di kota Surabaya, ya. Kasusnya kasus perdata. Saya diundang sebagai ahli untuk dimintai keterangan ahlinya sesuai dengan aturan hukum itu. Ketika saya berdialog dengan Yang Mulia, saya katakan seperti ini. Saya bilang, Yang Mulia, memang sangat sulit sekali untuk Yang Mulia memutuskan apa yang dihadapkan dengan perkara seperti ini. Mengapa? Karena hakim perdata itu tidak diwajibkan untuk mencari kebenaran material. Sedangkan kesulitan itu adalah, saya kasih contoh, apabila satu saat, satu tempo itu surat, misal katakanlah kita berbicara surat, itu dibuat, dipalsukan oleh seseorang dan kepalsuan itu tidak pernah diungkap di pengadilan perdata. Contoh, orangnya sudah meninggal. Kalau orang sudah meninggal ya dianggap itu mungkin ya sudah selesai. Artinya apa yang sudah dilakukan tuh mungkin saja sah gitu loh. Padahal tanda tangannya itu bukan tanda tangan yang bersangkutan, seperti itu. Nah, ini adalah satu terobosan hukum kekinian yang menurut saya ini perlu dipikirkan bagaimana ke depan agar supaya kasus-kasus perdata ini tidak berlarut-larut sampai numpuk di Mahkamah Agung itu. Memang untuk mencapai keadilan memang kita sadari betul memang sulit ya, karena itu sangat subjektif sekali. Namun kita harus berupaya untuk mengungkap di pengadilan negeri dalam pemeriksaan perkara di pengadilan itu harus betul-betul komprehensif. Maksud saya begini, komprehensif. Ketika hakim memeriksa, hakim itu harus juga menggali gitu loh. Menggali kebenaran dari surat-surat, kalau itu berbicara masalah surat, tidak hanya berkutat kepada formalitas. Kalau itu hanya normatif legalistik yang diutamakan atau formil legalistik yang diutamakan, maka akan terjadi kesesatan dalam putusannya nanti. Inilah yang disebut dengan hukum kekinian. Hukum kekinian itu hukum yang progresif. Jadi apa yang saya sebut di dalam pengadilan itu, saya bilang, Yang Mulia, ini yang saya akan berbicara dari sisi forensik. Mengapa saya berbicara sisi forensik? Ini sangat dibutuhkan. Terus Yang Mulia bilang, apa kaitannya dengan ini forensik ini? Saya terus sampaikan dengan Yang Mulia itu, saya bilang forensik itu akan memberikan gambaran ataupun informasi ataupun pencerahan bagi Yang Mulia dalam memutus perkara seperti ini. Karena ini kasus yang terjadi adalah kasus yang dimulai dari pemalsuan, falsehood. Sedangkan falsehood kita tahu kan, ada macam-macam falsehood yang kita tahu. Kita belajar dalam doktrin itu, ya ada intelektual falsehood, ya. Pemalsuan secara intelektual, ada namanya formil falsehood ataupun disebut dengan pemalsuan secara formil, dan juga ada disebut dengan substansi falsehood ataupun pemalsuan secara substansi. Nah, ini harus dipahami oleh majelis sehingga ketika memberikan putusan akan lebih mengena kepada yang disebut dengan keadilan, karena hukum bertujuan kepastian, ya, reciprocity serta keadilan dan juga manfaat. Kira-kira itu yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini membuka cakrawala kita, menambah wawasan, dan ini merupakan terobosan bagi kasus-kasus yang berperkara di pengadilan, khususnya di bidang perdata. Terima kasih, tetap semangat dan sukses.